Dikaliku 10 km, 15 atau 20 gitu ya, kita belok-belok gitu ya. Itu kadang kalau kita turunin gas ya itu berasa. Kalau untuk suspensi ini menurut gua ini kita cobain sekarang untuk tinggi gua yang 179 cm naik motor. Oke teman-teman, selamat datang di YouTube Muhammad Rizky ya. Di depan gua udah ada motor listrik dari anak perusahaan mobil anak bangsa, yaitu Electro Motors, dan ini Electro Motors e-Rover atau IL05. Ya, kalau kalian familiar sama motor ini memang berasal dari China ya. Jadi kalau di China itu namanya Luyuan S90. Ya benar, kalian nggak salah. Nah ini beneran motor Luyuan. Kalau kalian mau nyobain motor dari Luyuan di China, nah ini udah dijual ya sama Electro Motors. Oke, kita langsung deketin aja ke detailnya dari Electro Motors e-Rover. Kita coba mulai dari atas dulu. Nah, di sini ada spionnya ya. Spionnya ada aksen silver dan batangnya tuh agak memipih gini ya. Tuh. Nah, di sini batok atasnya, di sini kepalanya seperti ini ya. Jadi ada ngeruncing ke atas gitu. Nah, di sini ada speedometer, nanti kita liatin. Nah, di bawahnya di sini kayak ada dua pipih gitu, tapi ini tidak ada lampu ya. Jadi cuman modelnya aja begini, ada dua. Kalau emang ada lampu LED keren sih, jadi ada garis-garis gitu, dan samping kanan dan samping kiri dan kanannya. Bawah lagi, nah ini ada logo ya, logo dari Electro Motors kayak gini, di branding sama Electro, jadi langsung Electro e-Rover. Oke, turun lagi ke bawah dan di sini ada tempat plat nomornya seperti ini. Oh, di depannya seperti ini ya, jadi kiri dan kanannya seperti ini. Nah, turun lagi ke bawah. Nah, di sini ada perlampuan ya, perlampuannya, lampunya kayak gini, atas sama bawah. Dan di sini ada kayak aksen-aksen. Kita coba deketin. Tuh, kayak gini. Ini stiker ya, stiker dari bawah sini sampai atas. Nah, di sini ada lampu sen dan lampu LED. Kita cobain perlampuannya, kita nyalain dulu. Nah, ini lampunya ya. Ini lampu atas sama lampu bawah. Jadi lampu sebenarnya ini kayaknya kalau dari siang gini nggak terlalu kelihatan banget, tapi ini lampu tembak sama lampu utamanya tuh sama, atas bawah. Jadi dia dua-duanya nerangin sih. Kita coba ya. Tuh. Ini lampu utama, ini lampu jauh. Jadi emang dua-duanya yang terang. Tuh, sama-sama ya. Sampingnya ini ada lampu LED. Nah, coba kita matiin dulu. Nah, dia berpendar 2 kali, langsung habis itu nyala. Jadi kayak lampu penyambutan untuk menyalakan motor ini gitu ya. Langsung nih. Nah, LED-nya dari sini, nah sampai sini, dari sini ada titik-titik 3 ya. 1, 2, 3, nanti lanjut lagi ke samping. Nah, untuk lampu sennya ada di sini ya. Kita coba nyalain lampu sennya. Nah, di situ dia lampunya nggak berpendar, nyala ngedip gitu aja, sama di sebelah kirinya. Jadi gitu ya, lampunya begini. Nah, di sini ada kayak bentuk ya model-model semacam garis-garis gitulah ya. Di sini ada aksen warna hitam, agak moncong gitu ya kalau di samping tuh. Ya, jadi ke bawah terus agak moncong ke depan, turun. Nah, kita lihat dari ke bawah lagi. Di sini ada shock breaker yang ditutup dengan karet, jadi terlindungi dari debu atau air gitu ya. Cipratan-cipratan air. Dan ke bawah lagi ini ada spakbornya seperti ini ya. Model-modelannya bahasa desainnya sama lah kayak atasnya gini, jadi gitu. Di sini ada runcingnya juga, terus baru di sini ya brandingnya ada tulisan Luyuan dari shockbreakernya, dan depan pakai dijepit pakai cakram. Nah, dijepit dengan satu piston, ada tulisan logo Luyuan lagi tapi warna oranye. Nah, ini dengan ban 90/80 ring 12. Jadi bannya ban ring 12 ya, dengan menggunakan ban Yosun, namanya ban Yosun. Jadi bannya asalnya dari China ya, dengan peleknya seperti ini. Nah, dari atas warnanya sama, warna bodi sampai ke belakang. Nah, ini warna apa gitu gue lupa, nanti kayak gue cantumin aja. Dia warnanya full ya, dari bawah sampai belakang, terus sama decknya juga nih. Jadi warna sewarna body, tapi dia bahannya beda ya. Dia ini bahannya bahan kasar, nih bahannya bahan glossy gitulah, bahan cat. Di sini decknya agak tebal ya. Jadi emang letak baterainya ada di sini dengan memakai baterai graphene 72 volt 23 Ah kapasitasnya. Jadi kalau nggak salah baterainya ada 6 lah, ditaruh di bawah sini decknya. Jadi decknya agak tebal tuh. Nah, dan di sini di decknya sendiri ada logo-logo kayak LY gitu ya. Kalau kita lihat dari dekat tuh LY, terus LY, terus di banyak sampai jadi
buat apa namanya, kayak biar nggak licin lah ya tatakannya, tapi di ininya LY. Samping lagi, ke belakangnya lagi. Nah di sini ada aksen kayak garis-garis gitu, dan di sini bulat ini adalah pijakan penumpang kaki belakang. Jadi ini ada pipih gitu ya, bisa dibuka. Nah seperti ini pijakannya. Tuh, ini ada tulisan LY lagi sama kayak di sini. Tuh ya, LY. Tinggal tutup kayak gini. Nah di belakang lagi, di sini ada brandingan dari Elektro ya. Elektro. Jadi ada di depan sana sama di sini ini tulisannya Elektro. Nah, ke bawahnya nih ada tulisan LY 1200 DT 26A. Liquid Cool Motor. Jadi ini Luyuan itu mematenkan dinamonya tuh pakai kayak oli, semacam oli gitu lah, lebih dingin gitu. Oke, kita kesini dulu deh sebelum kita ke dinamonya berapa watt. Nah, ini pakai cover arm yang agak cukup keras ya, bukan bahan-bahan yang apa namanya, bahan yang plastik murahan gitu. Ini juga ya bahannya bukan plastik murahan. Kalau yang ini juga bodinya juga sama. Ini ada shock ya. Nah shocknya pakai kanan dan kirinya. Nah shocknya seperti ini ya. Dan ini pakai tuh Liquid Cool Motor. Ini bergaris-garis gini ya. Jadi tidak polos gitu aja, tapi ada garis-garis. Nah ini menggunakan dinamo 1200 watt. Jadi pakai yang Liquid Cool Motor. Nah, menggunakan ban 90/80 ring 12. Jadi dinamonya ini ring 12 dengan bannya ukuran ring 12. Oke. Ada lampu. Wih, keren ya. Jadi jarang banget nih motor-motor jadi ada lampunya di sini. Ya, kayak LED gitu ya. Jadi sama kayak LED yang di lampu depannya gitu. Di sini ada kosongan gitu aksen ke bawah. Terus di sini ada lampu di sininya. Begitu juga ini sebelah kiri dan juga kanannya juga ada. Tuh, ketika lampu dinyalain dia bakal nyala. Nah ini di sampingnya sini ada mata kucing, dan ini spakbornya bukan warna hitam ya, jadi spak dia sama dengan warna yang di decknya itu, warnanya seperti ini juga, warna silver. Jadi kayak sewarna semua gitu ya, warnanya tuh kayak warna-warna apa ya, turistik banget. Jadi warnanya senada gitu semuanya, kecuali di batok stangnya di situ warna hitam. Oke, kita balik lagi ke belakang. Nah di sini ada lampunya, nah ada logonya ya. Jadi ini seperti kayak motor Yadia, Tailing, terus kayak motor apa lagi ya, Aima. Ini lampu belakangnya tuh pasti logo-logo seperti ini nah. Termasuk juga Luyuan. Jadi lampunya tuh pakai logonya dari brand itu sendiri gitu ya. Lampu rem belakangnya seperti ini. Nah di sini ada lampu sennya, kita coba nyalain dulu. Nah lampunya seperti ini ya. Jadi ini lampu sennya di sini. Nah lampunya kayak gini. Jadi lampunya sama kayak di depan ya, bukan berpendar tapi nyala ngedip gitu aja. Spakbornya emang rada ke belakang ya tuh, nguncong ke belakang gitu ya kan, jauh dari lampunya, lampu belakang. Jadi ke belakang gitu spakbornya ini gede ya, tebel. Di sini kayak ada aksen LY lagi tuh detailnya seperti itu. Nah di sini buat ada lampu buat plat nomornya. Ini gede ya, tebel banget ya. Kita mau di bagian sebelah kanan ini halus gini aja ya, nggak kayak di sebagian sebelah kirinya, jadi halus gini aja. Tuh. Dan di sini pakai cakram dijepit oleh satu piston. Dan di sini ada tulisan Luyuan juga. Tuh, tapi pistonnya apa, cakramnya yang kecil ya di belakangnya. Ada informasi dari produk ini ya, seperti ini. Nah sekarang kita ke bagian seputaran speedometer. Nah yang pertama gue bilang tadi ya, ini bukan tambah sebab modelnya seperti ini ya, seret begitu, karena di sininya nih ada speedometer juga ya. Jadi ada angka speedometer yang sama di bagian bawahnya ini. Itu eco, nanti berubah warna kuning itu yang menengah gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita bejek gasnya nanti dia bakal jadi merah, itu mode powernya lah seperti itu. Nah kita coba speed 1 dengan kondisi tidak ada beban ya, cuma distandarin 2. Kita gas, coba speed 1 segimana kecepatannya. Nah ini kecepatannya atas juga, indikator atasnya juga bergerak ya, berubah warna kuning keorenan gitulah. Ini di speed 1 mentok 36, speed 2 di tanpa beban 47, 48, speed 3 nanti dia akan berubah jadi merah. Nah jadi speednya speed 3 di 63. Kecepatan dari si Elektro ini di brosur itu 50 sampai 55 km. Nah jarak tempuhnya 70 sampai 80. Cuman kalau misalnya itu tadi gua udah nyobain kecepatan ini bener sampai 63.
65 bahkan gue pernah nyobain kecepatannya gitu. Di sini udah bisa pakai NFC, dan di sini untuk baterainya ya, baterainya bar karena dipakai baterai graphene 72 volt 23 Ah. Di sini ada logo Luiwan, ada tripnya. Kalau kita matiin jadi dia berubah jadi odo ya. Coba kita matiin dulu, kita nyalain lagi. Kalau kita nggak rem apa-apa dia masih odo. Nah seperti itu ya. Nah di sini ada merah-merahnya gitu, ini gue nggak tahu apa, kayaknya regen apa ya, karena kalau cuma di rem depan doang dia bakal nyala kalau lagi jalan, tapi kalau misalkan lagi berhenti begini atau di gas dia hijau. Nah gue coba ya, dia bakal hijau atasnya seperti itu. Ke sebagian kanan, nah ini seperti ini ya, jelas dia ada tulisan logo Luiwan di sebelah sini, dia jelas ya, gede gitu. Kalau kita tadi lihat dari depan ada aksen silver ya di depan ya. Nah ke bagian samping sebelah kanan di sini ada tombol hazard, ada seperti ini. Sennya di sebelah sini sama sini ya, sen ya, bunyinya tuh khas juga nih, beda, bukan tit nit, tapi bisa dengar gak ya? Coba kita dengerin dulu. Ya bunyinya seperti itu ya. Nah, kita matiin lagi. Nah di bawahnya di sini ada lampu ya, buat matiin atau nyalain. Tapi ini kalau lampunya dinyalain setengah dia udah nyampe lampu senja ya, walaupun dimatiin begini. Tapi kalau mau nyala lampu utamanya dia harus di fullin sebelah kiri, dia baru nyala. Tuh. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya lagi. Dari sini ada tadi ya pemilihan mode-mode satu. Tuh. Di sini mencetnya, dan di sini ini bisa mencet 2 kali, nanti akan buka jok. Kita coba pencet 2 kali ya. Nah, dia bakal buka. Serut. Kita tutup lagi. Sekarang kita ke bagian sebelah kirinya. Di sebelah kiri ini ada lampu utama ya, jadi untuk lampu dekat, dan ini lampu jauh, dan di sini ada sen kiri dan kanan, dimatinnya ke tengah, dan di sini ada klakson bunyi seperti ini. Nah dari sini ada cruise control, jadi cruise control itu dinyalainnya tuh gampang banget, jadi kita tinggal gas, nanti dipencet aja. Ini gue pencet ya pakai tangan kiri gue, coba ya, nanti dia muncul. Nah ada muncul itu, nanti tinggal lepas gas aja gitu. Jadi gampang banget, gak perlu ditahan berapa detik, langsung dipencet gitu aja sampai muncul tanda cruise control seperti ini, langsung lepas gas. Nah ini kecepatan berapapun ya, nanti dia bakal jalan. Nah kita lihat ya di sini ya, untuk kecepatannya atas sama bawah sama-sama. Ke bawah lagi, nah di sini ada tempat untuk ngecas. Jadi ini pakai USB Type A ya, untuk cas, slot untuk charging. Ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup dalam. Nah ini gua ada pakai sarung tangan, masuk tuh ya, gede juga tuh, ini bisa muat botol minuman lah. Nah ke tengahnya lagi di sini ada buletan begini, tapi kalau kalian buka, nah dia bakal jadi gantungan, jadi bisa rapih ya. Jadi ini desainnya tuh sama kayak seperti ini, desain lipetannya bulat sama pijakan kaki, ini juga bulat. Ini ada tempat kunci, nah kuncinya seperti ini ya. Tuh. Ada NFC juga, dan kalau NFC tempelinnya di sini ya. Nah, kalau matiin lagi tinggal NFC lagi di sini. Dia ada welcoming ya, sama untuk matiin juga ada suaranya lagi. Oke, di kebawahnya lagi ini nggak ada apa-apa ya, ini kosongan. Di sini ada kayak ya semacam barcode. Nah, di sini ada VIN number lah. Nih. Sekarang kita buka jok. Tadi buka joknya ada 2 cara ya, dibuka dari sini bisa, nah atau dari sini mencet 2 kali. Nah joknya seperti ini ya, ini joknya. Ini gue pernah nyobain buat ngambil unit test ride-nya ini dari Daan Mogot sampai ke Tajur Halang. Gue tidak merasakan pegel pantatnya. Ini joknya empuk loh, sumpah. Ini jok motor Tiongkok tuh enak-enak loh, ini joknya lumayan enak loh. Nah kita buka, nah ini di bagian bawah joknya ini ada bagasi yang besar ya, cukup lumayan besar, bisa muat helm kayaknya ini, karena nggak ada helm di sini, kita nggak bisa contohin. Muat, ini ada jas hujan, ini ada charger. Nah chargernya seperti ini ya, Luiwan 8 volt, jadi masukannya 6 ampere. Chargernya seperti ini, gede. Nah untuk soketnya seperti ini chargerannya. Tuh ada berapa pin tuh, seperti ini ya colokannya di sini. Nah, di sini dia pakai behel ya, behel, tapi di sini dia ada senderannya ya, tapi lagi gue cabut.
Jadi dia behelnya itu ada senderannya, bisa dibuka dan juga bisa dipasang seperti ini ya behelnya ya. Ini ada MCB-nya di sini. Nah, nanti gue coba contohin gue duduk di Elektro e-Rover ini seperti apa. Tinggi gue yang 179 cm, kita coba ya naik motor Elektro e-Rover kayak gimana. Nih kaki gue agak menekuk dikit ya, napak, dua-duanya kakinya napak gitu ya. Cuman kalau misalkan gue taruh kaki gue di deck, nah berasa ya, kelihatan ya agak menekuk ya. Jadi kakinya itu menekuk, menyiku ke atas ya, seperti jongkok lah kayak gitu. Jadi agak menekuk gitu. Cuman untuk tangan tuh normal, nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah banget, tapi standar-standar aja gitu ya. Ya cuman emang ini kakinya aja sih yang agak nekuk di decknya, karena emang di decknya sendiri ada baterai ya di bawahnya. Jadi baterainya tebel, kelihatannya tebel banget. Jadi kalau kita kakinya ke atas juga agak menekuk. Simulasi tinggi istri gue yang 157 cm dan pakai sendalnya yang agak cukup tebel sih ya sebenarnya. Ini kakinya pakai aja sendalnya nggak apa-apa. Nah, jadi biar tahu kalau pakai sendal kayak gimana. Nah, ini memang dia agak jinjit ya, jinjit dikit. Ini karena dua-duanya napak ya. Ya. Nah, dua-duanya turun kakinya. Nah, kalau yang satu naik masih agak jinjit ya. Oh, enggak, bisa napak lah ya. Tapi kakinya nggak berasa nekuk ya kalau tinggi 157 ya. Jadi ngepas aja tuh, sikunya lurus. Jadi nggak berasa jongkok ke atas gitu. Tapi memang ini emang khususnya untuk tinggi-tinggi segini sih kayaknya ya. Jadi emang masih normal. 160, 170 ke bawah tuh masih oke. Untuk tangannya relax ya. Jadi nggak terlalu aneh-aneh kan, masih normal aja. Jadi gue bawa motor ini ya dari Elektro Motors di Daan Mogot terus ke rumah gue Tajur Halang gitu ya. Ya gue udah nyobain lah gitu, ibaratnya berapa kilometer, 40 sampai sekitar 50-an kilometer lah ke sini. Yang gue rasain selama gue bawa ke sini itu, ini gue agak merasakan yang tidak biasa dari respon gasnya, feeling gasnya lah. Ini masih belum bisa ngejalan ya. Ini gue udah muter gasnya, paling sekitaran kalau misalnya dipersenin untuk mengegas itu 10%, 20%, 30% misalkan. Nah ini belum, nah ini baru ada. Jadi kalau misalkan kita ngegas ini berasa kosong gitu, jadi feeling kita tuh kayak harus terbiasa dengan adaptasi dengan gas kayak gini gitu ya. Terus kalau kita mau bejek dia delay kayak gitu. Jadi feeling gasnya tuh emang nggak biasa ya daripada motor-motor listrik yang gue pernah pakai gitu ya. Jadi agak, dia tuh kenanya itu ibaratnya kalau di persentase bukaan gas itu sekitar 50%-an dia baru ngegas gitu, dia baru pengen maju. Dan kalau misalnya lagi macet-macet, itu kadang kan kita masih jalan lika-liku 10 km, 15 atau 20 gitu ya, kita belok-belok gitu ya. Itu kadang kalau kita turunin gasnya itu berasa langsung kosong gitu. Jadi gasnya tuh harus di 50% baru ngegas. Tapi ngegasnya itu 50% dia langsung maju gitu ya kan, majunya maju kenceng, kayak kita ngegasnya tuh nggak bisa gas yang gimana ya, feeling pelan gitu ya, 10%, 20% ya, bukaan gasnya gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi harusnya 50 langsung maju. Kalau gue turunin dikit dia langsung kosong. Jadi kita harus terbiasa dengan throttle control, apa mungkin controller settingan yang kayak gini gitu loh. Jadi itu sih agak harus terbiasa lah gitu. Tapi ini menurut gue agak kurang ya kalau untuk tuh kayak gini. Gue kayak baru belajar nyetir gitu, belajar naik motor gitu, kayak berasa endut-endutan gitu. Tuh gue ngegas dikit doang, ini dikit banget tuh, dia maunya majunya kenceng tuh. Jadi gue harus buka tutup. Jadi kayak feelingnya tuh harus dirasa gitu ya, gitulah pokoknya. Memang harus terbiasa dengan cara respon gas yang kayak gini. Untuk respon gasnya 1, 2, 3 speednya sama, jadi semuanya sama, cuman dilimitasi kecepatannya aja. Untuk suspensi ini menurut gua ini cukup empuk. Malah kalau menurut gua sok belakangnya tuh empuk banget. Empuk banget itu kenapa? Kalau gua berdua sama istri gua, ya gua total berat badan hampir 180 kg kalau berdua gitu kan. Itu sok belakangnya tuh empuk banget. Gue berasa di jalan-jalan rusak, di jalan-jalan jelek, di beton-beton kasar gitu ya kan. Ini tuh motor enak loh sok belakangnya. Istri gue tuh bilang nggak mantul-mantul, jadi tuh kayak
seamless gitu ngeliatnya. Jadi shocknya tuh berasa kayak saya smooth banget gitu. Untuk depannya juga enak banget shocknya. Jadi ini ya bisa dibilang ini gue sih apresiasi dengan shocknya sih ya, shock depan sama belakangnya. Apalagi belakangnya, kalau belakangnya tuh enak. Jadi kalau berdua ini tuh dia tidak mantul yang membal begitu, tapi kalau misalkan ada jalan rusak tuh teredam dengan baik gitu kalau berdua ataupun sendiri. Tapi lebih enak ada beban justru dibanding kalau gue lagi sendiri gitu ya. Kalau sendiri ya masih cukup oke gitu, cuman kalau berdua sama istri gue waktu itu enak. Jadi ini motor tanggur friendly sih. Enak. Kameramen kesini dikit, kita lihat dulu lampunya tuh. Jadi kalau lampunya tuh LED gitu ya, keren banget kalau malam gitu kan LED-nya. Terus kalau misalnya baru nyala ya kita udah, kalau tadi kita siang ya, nah ini kalau malam kayak gini nih. Wih, nah ini sorot lampunya langsung dua begini. Ini LED juga lumayan terang ya, lumayan oke lah lampunya terang. Terus ini kalau lampu tembaknya begini tuh, dia lampu tembaknya kayak bentuk apa ya, kotak mengecil di bawah gitu, kayak apa sih, trapesium apa sih gue lupa namanya, ya ngotak gitulah. Jadi atasnya gede, bawahnya kecil, jadi ngotak kayak gitu. Nah ini hilang. Kalau dia tembak lagi di tengah gitu jadinya. Jadi lampu sudut lampu utamanya masih ada, tapi ditambahin di tengahnya, tapi lebih agak tinggi. Tuh itu sampai pagar rumah orang tuh situ. Di sampingnya ada lampu LED kanan dan kirinya. Tuh kelihatan ya. Ini sebelah kiri dan juga sebelah kanannya. Sini. Tuh, kelihatan ya. Ya walaupun tipis-tipis tapi jadi menerangi lah di samping gitu. Ternyata tuh terang banget kalau malam. Jadi di sini ada, di sini juga ada. Wah, menarik sekali. Pilihan warna dari Electro e-Rover ini ada di sini ya. Ada macam-macam. Dan termasuk yang ini. Warnanya sih menurut gua keren-keren sih ya, atraktif banget gitu. Nah, untuk harganya, ini harganya tuh 11,6 juta. Infonya lagi ada promo di bulan Ramadan ini jadi 18,1 juta. Nah, buruan tuh, lagi masih bulan Ramadan, kalian langsung aja kontak marketing yang ada di sini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.